Oke, kembali lagi bersama Api dong di YouTube Persib Rebels ya. Kali ini kita akan bacot santuy bersama Coach Indra Jaya. Terima kasih Coach sudah hadir dan mau berbacot santuy dengan Api dong. Sami-sami. Oke Coach, menjelang laga masa depan versus masa lalu ya Coach. Anjir, gelo. Kumaha Coach kira-kira Coach ya memandang match ya kan yuk match papan atas, khusus papan atas Malut di kelima, Persib ketiga. Ya, match yang bertabur bintang lah. Ya jelas lah. Mempunyai finansial dua tim, mempunyai finansial yang sehat lah. Betul. Ya tentu ini laga yang ditunggu apalagi oleh Bobotoh ya. Ya. Karena ada beberapa mantan yang pernah bawa Persib juara. Mempunyai histori yang indah Coach. Iya betul, mantan terindah. Bukan terindah, salah satu mantan indah ya, beberapa mantan yang indah. Dan secara materi atau secara kemampuan mereka udah saling mengenal ya. Ya. Pada saat nanti head to head ada beberapa pemain yang sudah saling mengenal, terus beberapa pemain juga udah tahu strategi Bojan kayak gimana. Biasanya membocorkan sama pelatihnya, misalnya Ciro ngobrol dengan pelatih Malut, ya biasanya kia. Kemungkinan seperti itu bisa terjadi. Oh tapi nya eta teh Coach. iyalah. Jadi ketika mantan pemain ada di tim yang jadi lawannya, kadang ada obrolan seperti itu. Kadang pelatih sendiri yang manggil. Biasanya gimana nih? Bojan Hodak gitu. Bojan Hodak. Gitu. Ya karena kan Ciro, DDS, Tyron tuh cuma satu musim kan. Tapi Ciro, DDS kan lama Coach. Ya betul. Lama hampir. DDS tuh, ya DDS sama Bojan Hodak aja lebih dulu DDS di Persibnya. Ciro sama Bojan Hodak lebih dulu Ciro kan. Oke ya Coach, ini akan menjadi pasti laga emosional, laga yang cukup panas. Kita tahu Malut sedang berambisi ingin tampil menjadi tim superior dari Super League ya. Meskipun targetnya nanti juara Coach waktu itu. Sampai sekarang belum targetnya juara, tapi ingin di 4 besar Coachnya. Apakah nanti melawan Persib? Kemungkinan besar mantan pemain Persib tampil sangat total, Coach. Ya pasti seperti itu karena pertama ada target dari manajemen Malut sendiri yang ingin tampil 4 besar, berarti harus ada pembuktian dari para pemain dan juga harus ada realisasi dari para pemain untuk mencapai target tersebut. Kemudian yang namanya melawan mantan klub pasti ada motivasi lebih, entah itu dia keluar karena bukan kebutuhan tim atau dia yang keluar sendiri, tapi melawan mantan klub pasti ingin menampilkan walaupun dia misal keluar sendiri tapi hayang masih menunjukkan bahwa dia itu masih Aing teh pantes kene sebenarnya mah. Berarti alus kene urang Ada ego itu ya Coach. Pasti ada. Oke Coach, kira-kira Coach DDS-nya. DDS adalah momok. Momok bagi Malut ya. Tapi emang gitu kan Coachnya ngomongnya kan. Tapi kalau mau bilang momok jangan pakai bahasa Sunda, bahasa Indonesia Iya, semuanya. iya. Ya, jadi sangat diandalkan di depan Coach ya. Kita tahu kualitas DDS seperti apa, finishing DDS seperti apa gitu. Kira-kira center back kita mampu untuk meredam keganasan DDS nanti Coach. Ya, DDS tuh yang paling bagusnya tuh pada saat dia berada di kotak penalti. Mempunyai ketika bola daerah lagi Coach. Itu bola daerahnya cukup gancang. Ya, kencang. Emang kelihatannya nggak cepat ya karena posturnya yang tinggi, tinggi jadi kayak nggak kelihatan cepat. Ya, kalau pemain kecil kan kasih bola jauh kelihatan gitu sprintnya kayak Rico Simanjuntak, Febri, Beckham. Tapi untuk sekelas pemain tinggi nggak kelihatan cepat padahal langkahnya jauh. Nah, itu bisa salah satu keunggulan DDS. Dan untuk mengantisipasinya ya diperlukan pemain yang kuat 1 lawan 1 dan juga kuat dalam mengantisipasi bola-bola jauh gitu kan. Mungkin Julio Cesar sama Barba bisa menjadi solusi. Walaupun kemarin Barba sempat kerepotan juga ya pada saat emang secara postur emang jauh sih Coach. Ya. Barba sama Vinicius kemarin tuh parah. Karunya Coach ninggalin. Kalau misalkan itu Patricio Marticardi atau Julio Cesar kayaknya seimbang deh. Seimbang ya bisa jadi. Tapi kan kemarin momennya tuh serangan balik cepatnya jadi tanggung juga ya. Ya antisipasinya nggak bisa
momentum atau body shape dia agak sedikit out possession karena bolanya bola daerah bukan on possession. Oke. Jadi bisa nggak coach kira-kira diredam oleh Patricio Maticardi atau Julio Cesar? Seharusnya bisa. Seharusnya bisa ya, karena melihat segi umur juga dan Ya, histori sekarang gitu untuk di musim kali ini DDS tidak seberbahaya waktu di Persib sih. betul. Statistiknya nggak terlalu bagus dari musim kemarin. Ya. Iya. Oke coach, ada Ciro Alves coach. Aduh anjing berat ki. Orang jujur coach ini tuh pertandingan yang sangat aneh menurut saya. Dulu saya selalu membanggakan apa yang punya Persib gitu. DDS kan biasa ngomong padadang dar gitu kan. Kayak Ciro Alves. Tapi sekarang menjadi manuver coach. Menjadi serangan yang berbahaya bagi Persib coach. Aneh gitu kan. Kalau bagi saya selama ada Teja, Ciro cerik deui. Ya, oh, anjir. Jadi Teja versus Ciro part 2 ya coach. Dulu kan di versi Kabo ya. Dulu ketika di versi Kabo itu. Kabo, Ciro mungkin usianya lebih muda dulu kan, lebih Iya. kecepatannya lebih cepat dulu dibanding sekarang di Maluku. Tapi dulu Ciro nampilkan ke cerik karena Capek hati. kehebatan Teja. Iya, Sekarang capek hati. duel itu kembali tersaji dengan klub yang berbeda ya Ciro. Yang Teja masih stay di Persib, ya mudah-mudahan bisa terulang kembali ya Ciro bisa diredam lagi oleh Teja. Tapi sebelum Ciro berhadapan dengan Teja, untuk sisi sayap kali ini Eliano saya kira bisa mengimbangi kecepatan Ciro. Oke, untuk kecepatan mungkin lebih cepat Eliano, tapi untuk body balance coach akan terjadi benturan mungkin nanti. Apakah Eliano mampu meredam itu juga? Ya sepak bola memang dinamis ya. Kadang ada momen benturan, ada momen kapan kita ambil bola dengan rapih tanpa harus melakukan benturan. Jadi di situ nanti kita lihat mana yang paling cerdas gitu kan. Eliano kah atau Ciro Alves ya. Cuman yang perlu diketahui bersama ya, kita udah tahu bersama mungkin ya, dari segi akselerasi pasti udah ada penurunan dari Ciro Alves dibanding tahun-tahun sebelumnya. Yeah. Faktor usia nggak bisa bohongi lah. Seumur coach ini Ciro. Apa? Oke coachnya, apakah Ciro akan tampil menonjol di laga kali ini kira-kira? Akan benar-benar Ciro akan, ya si Ciro bisa menjadi salah satu pemain anu merepotkan nih di laga ieu untuk Persib. Kalau misalnya Persib kemarin pakai press build up, melakukan press dari Depan? Sepertinya tidak, karena yang dibutuhkan Ciro itu kadang bola-bola daerah, bola-bola terupas, kapan dia bisa melakukan speed, sprint panjang. Tapi kalau hal itu bisa dicegah di depan atau di belakang para pemain tengah atau pemain belakang Malut, semoga tidak terjadi bola-bola jauh untuk Ciro gitu. Kalau misalnya ada pressing yang dilakukan seperti melawan Bangkok kemarin gitu kan. Jadi ya kalau bisa cegah dulu, jangan sampai ada bola-bola seperti itu untuk Ciro. Dipotong dulu langsung ya. Jadi kayak kemarin kan ada upaya preventif pencegahan untuk melakukan bola-bola long ball dari para pemain lawan. Mudah-mudahan seperti itu Persib berani walaupun bermain di kandang lawan ya. Harus berani coach. Ada satu faktor nih, perbedaan jam. Itu sangat mempengaruhi coach. Sangat mempengaruhi, apalagi bedanya 2 jam kan. Apa yang membuat mempengaruhi coach? Ya perbedaan 2 jam saya kira bisa menjadi salah satu faktor yang bisa mempengaruhi dari kebiasaan mereka main di sana mungkin sore ya. Ya udah tapi sore. Di sini kan udah masih setengah dua. Mungkin itu hal itu bisa berpengaruh. Terus cuaca juga di sana mungkin lebih panas dari Bandung. Terus apalagi sebelum pertandingan nanti Persib sebelumnya main juga di Asia gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu bisa menjadi berpengaruh untuk tim. Walaupun saya percaya Bojan mungkin nanti ada starting 11 yang mengejutkan kan, biasanya sulit ditebaknya jadi Sia masuk. Jadi Sia-nya. Itu patut ditunggu. Oke coach. Terus ada Tirondel Pino coach. Kumaha coach eta? Aya Luciano kayak Luciano. Akan rame coach. Iya nanya. Untuk silisikat. Luciano itu tipikal keras. Klop tipikal keras. Ya, cocok
kalau saya lihat dua duet ini saya cocok paling suka Klok sama Luciano keras petarung, Klok yang bagian reading the game. Jadi kan ku si Luciano heula pada saat si Luciano lewat masih ada cover dari Klok gitu kan. Dia bisa menjadi jangkar lah, bisa menjadi penyeimbang di lini tengah. Terus dengan tipikal Tyron yang bukan tipikal gelandang mobile lah, dia cuman berkutat di tengah, kasih umpan kiri Ya kanan. penyambung antara lini tengah ke lini depan Tyron. Jadi Luciano cocok untuk, bahkan bukan cuma Luciano, Klok juga cocok untuk mematikan peran Tyron. Tapi ketika punya lawan yang destroyer tipenya, perusak yang dribblingnya bagus kayak Adam Alis, ya itu yang dibutuhkan paling cocok untuk mengawal gelandang seperti itu Luciano. Tapi untuk sekelas Tyron dengan tipe permainannya seperti itu, Klok ataupun Luciano saya kira bisa meredam kemampuannya gitu. Oke, soalnya melihat posisi Tyron musim ini tuh nggak beda jauh seperti musim lalu di Persib, Coach. Ya. Oke. Tidak hadirnya Yakob Sayuri, Coach, dikabarkan mendapatkan sanksi. Itu suatu keuntungan nggak buat Persib, Coach? Iyalah, pastilah keuntungan karena Yakob merupakan pemain yang diandalkan juga di Malut. Tapi kita nggak tahu penggantinya, kadang kan Freds Butuan bisa. Bisa. Mantan di Persib, Coach. Butuan ya. Terus jadi ya sedikit banyaknya mungkin dengan Bojan belum pernah ya, tapi beberapa pemain pasti pernah mengetahui ya, tahu karakter walaupun nggak semua. Kan pemain Persib Bararu ya. Bararu gitu. Kebanyakan belum pernah main di Liga Indonesia malah bahkan. Justru itu ya, kadang pisau bermata dua bisa menjadi sesuatu yang sulit ditebak untuk para pemain Persib karena baru mengenal, baru tahu dengan Freds Butuan. Satu sisi mungkin ada bocoran juga dari pemain lain yang pernah main, kan Beckham sok kasih masukan. Nah, kadang hal-hal seperti itu bisa menjadi penguat juga untuk tim. Oke, Coach. Gustavo menjadi salah satu keunggulan juga buat Malut karena selalu menciptakan sebuah gol, Coach. Franka. Kira-kira, Coach, ini akan menjadi duel yang sangat menarik, sangat ditunggu-tunggu antara Gustavo dan Ramon, Coach. Itu sudut pandangnya apakah kemungkinan besar akan Ramon sih menurut tapi jika Ramon dimainkan di menit awal, jeung Gustavo kumaha, Coach? Bakal rame diadu. Sama-sama dari Brazil deh, Coach. Perang dua-duanya punya karakter yang sama, masalahnya ya. Petarung dua-duanya punya karakter cepat, keras, jadi mudah-mudahan itu bisa jadi tontonan menarik lah buat kita ya. Jadi tapi untuk kalau misalnya yang dimainkan Andre Jung ataupun nanti selain Ramon, saya kira cara mengelabui dia adalah bukan dengan kecepatan tapi dengan positioning, karena Gustavo punya speed yang bagus ya. Kalau kemarin sempat duet sama Nick, kan Nick kalau menang gitu kan, Gustavo nuker itu Kadena. Berarti Gustavo memang punya keunggulan di kecepatan. Tapi kalau berbicara kecepatan, Coach, terlihat dari Andre Ujang ataupun Ramon, lebih cepat Ramon, Coach. Ya, betul. Meskipun Ramon awaknya lebih gede. Tapi Ramon mempunyai fighting spirit yang luar biasa sih menurut Api mah. Jika Tantan sama. Lebih dari postur tubuh mah ngeri ya. Kalau kemampuan kerja kerasnya, dribblingnya, kawanina. Mampu ketika duel-duel udara Ramon. Soalnya Gustavo pun bagus, Coach, dari segi duel udara. Waktu di Persib banyak sekali menciptakan sebuah gol dari sundulan, Coach. Bahkan sekarang pun sama. Jumping headernya bagus ya Gustavo. Wah, namanya ngajeleng power tungkainya tuh untuk melompat itu benar-benar kuat. Tapi Ramon juga nggak kalah kuat. 2 gol yang dia ciptakan juga dari headernya. Wah, patut menarik nih, Coach. Coach, terakhir. Ini adalah pertandingan yang secara tidak langsung mempunyai strategi yang sama kembali, Coach. Gimana, Coach? Kira-kira akan terjadi gimana gitu? Gitu ya. Kadang saya kalau mau memprediksi sok lasut jadi kumaha ya teh. Prediksi gini ternyata kemarin kan nggak di luar dugaan kok. Nggak apa-apa kan prediksi. Melakukan
Strategi high yang pressing ya gitu kan. yang sangat tinggi kemarin kan Bener lawan Bangkok. Karena Tapi kita ini di kandang tahu, lawan coach. ya mungkin kalau nanti misalnya di kandang Malut kembali ke posisi zone defense to counter, bermain di zonanya sendiri menunggu, ya itu mungkin salah satu taktik strategi yang akan dijalankan Persib. Tapi kita juga nggak tahu apakah nanti Malut bermain sama seperti itu karena Malut juga bermain di kandangnya ya. Ada kemungkinan dia berani Lebih- bermain menyerang. Lebih dulu. Lebih dulu menyerang. Nah, kalau kemarin kan kebalikan ya di Asia sama di Liga tuh Persib di Liga tuh menunggu dulu babak kedua baru nyerang. All out. All out atau remontada bisa kan udah kebobolan pasti nyerang. Kamari mah berbeda waktu di lawan Bangkok. Babak pertama bisa nyerang, setelah unggul baru Defend. defend ya, gitu kan. Jadi memang lihat nanti aja. Yang pertama mengambil inisiatif serangan, tim yang nggak kuasai bola pasti saya rasa bermain menunggu gitu kan. Oke, prediksi coach. 0-1. 0-1 unggul Persib. Persib akan clean sheet. Dengan penyerangan Malut yang luar biasa ada DDS dan Ciro coach. Iya, clean sheet karena Arteja Oke ya, prediksi dari Coach Indra adalah 0-1 dan buat prediksi kalian boleh di klik komentar kalian ya di kolom komentar. Oke, sekian dari saya Apidong dan Coach Indra, sampai bertemu di segmen berikutnya.